Assalamualaikum anak-anak, kembali lagi dalam pelajaran kimia. Insya Allah dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang struktur Lewis. Tapi sebelum itu Ibu pengen nanya dulu. Pernahkah Antum memperhatikan tentang segelas air? Iya, segelas air. Biasanya kan air kita gunakan untuk minum, untuk mandi, untuk keperluan lainnya. Tapi pernahkah Antum memperhatikannya dengan detail? Ada apa di dalam air tersebut? Pernah? Atau tidak pernah? Oke, kali ini kita akan memperhatikan segelas air. Apa ya yang terjadi dalam segelas air tersebut? Yuk kita cek selanjutnya. Jika kita lihat lebih dekat lagi, seperti ini, maka di dalam segelas air itu terdapat molekul H2O yang digambarkan seperti ini. Ada bulat-bulat merah dan putih ya. Nah, molekul itu saling bergerak secara teratur. Ada yang menguap, yang ke atas adalah menguap, yang bawah ada tetap dalam bentuk cairan. Yang jika kita perkecil lagi atau perbesar lagi, maaf, kita lihat satu persatuan. Nah, kira-kira ini adalah molekul H2O-nya. O yang berwarna merah dan H yang berwarna putih. Itu ada banyak sekali molekul H2O yang terdapat dalam segelas air. Nah, jika perjelas lagi, dia akan seperti ini. Nah, ada O, ada H, ada antara H dan O, dia terikat dengan suatu ikatan tertentu yang jika Antum hubungkan dengan pelajaran sebelumnya, itu adalah senyawa kovalen. Pertanyaannya, kok bisa seperti itu? Nah, kali ini kita akan bahas dalam pelajaran ini ya. Nah, kali ini kita akan bahas tentang struktur Lewis yang bisa menjelaskan bentuk dari H2O tadi. Pertanyaannya, apa itu struktur Lewis? Struktur Lewis adalah struktur yang digunakan untuk menggambarkan elektron valensi suatu atom. Masih ingat apakah itu elektron valensi? Ya, elektron valensi itu adalah elektron terluar. Jadi hanya yang elektron terluar saja. Bu, kenapa elektron terluar saja? Karena elektron terluar ini yang akan berinteraksi dengan atom lain nantinya. Biasanya dia digambarkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk titik aja. Titik kayak gini aja biasanya. Atau bisa juga dalam bentuk silang. Terserah. Jadi ini hanya simbol ya. Silang seperti ini. Kayak gimana contohnya, Bu? Kita lihat. Contoh, gambarkanlah struktur Lewis dari F9 dan Al13. Ingat, katanya tadi apa? Struktur Lewis itu menggambarkan elektron valensi. Maka kita harus tahu apa dulu? Tahu elektron valensi dari masing-masing atom ini. Kita mulai dari F9. Dia di bawah 20, maka kita bisa pakai konfigurasi Bohr. Berapa? 2 titik. Berapa lagi? 7. Oke, berapa elektron valensinya? Elektron valensinya adalah 7. Oke, sekarang kita gambarkan 7F dengan elektron valensinya 7. Mau pakai titik atau silang? Terserah yang manapun yang enak. Kita gambarkan 7 elektron valensi di sekitar F. Kita gambarkan titiknya saja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, inilah kira-kira struktur Lewis dari F. Nah, gampang ya. Nah, selanjutnya Al13. Berarti kita bikin konfigurasinya Al13. Berarti masih di bawah 20, masih bisa pakai Bohr. 2.8.3. 13 ya. Berapa elektron valensinya? Yap, 3. Kita gambarkan Al. Kita buat dia berpasangan dulu ya. Berapa? Mau berpasangan boleh, mau sendirian juga boleh. Mau pakai silang, Bu? Boleh. 1, 2, 3. Mau pakai silang, mau pakai titik, terserah ya. Atau bentuk lain boleh juga. Pokoknya mengelilingi Al aja, mau kayak gini. 1, 2, 3. Terserah, yang segampang Antum aja. Yang penting dia mengelilingi atom tersebut. Bisa dipahami ya? Oke, untuk selanjutnya kita akan bahas struktur Lewis dalam senyawa kovalen. Kita lihat
Jika tadi sudah menggambarkan struktur Lewis dari masing-masing atom, maka kali ini kita akan menggambarkan struktur Lewis dari satu senyawa kovalen tertentu. Nah, ini lebih kompleks nih. Kalau tadi cuma satu doang ya, H doang, S doang. Tapi sekarang sudah digabung H2S. Seperti apa ya bentuknya? Nah, untuk kayak gini, ingat struktur Lewis itu dia butuh apa tadi? Dia butuh EV. Maka langkah pertama yang harus antum lakukan adalah menentukan elektron valensi dari masing-masing atom senyawa tersebut. Kita mulai dari A. Dia H2S. Kita cari elektron valensinya ya. H, nomor atomnya berapa? 1. Oke, berarti konfigurasinya 1. EV-nya berapa? EV-nya berarti sama dengan 1. Sekaligus dengan cara dia mencapai stabil ya. H mencapai stabilnya gimana? Kalau 1 biasanya kan melepas, tapi khusus untuk H dia menangkap. Tangkap berapa? Biar jadi duplet. Kalau tangkap 7 mah jadi oktet kebanyakan. Maka dia hanya tangkap 1 elektron biar jadi berapa? Biar jadi 2 seperti He. Selanjutnya ada S. S nomor atomnya 16 berarti 2 8, 6. EV-nya berapa? EV-nya yang terakhir adalah 6. Biar jadi stabil, gimana caranya? Yap, dia adalah tangkap. Tangkap berapa? Tangkap 2. Biar jadi 8 ya. Rata-rata atom itu ingin oktet. Tapi ada untuk H dia duplet gitu ya. Nah, cukup sampai di sini, nggak usah kali silang. Kenapa? Karena senyambanya sudah diketahui. Nah, sekarang kita gambarkan struktur Lewisnya. Gimana caranya? Setelah pertama antum cari EV, nah, selanjutnya gimana? Yang kedua, habis dicari EV-nya, yang harus antum lakukan adalah membuat kerangka. Buat kerangkanya. Kerangka senyawanya. Kayak gimana ya senyawanya? Senyawa. Nah, kerangka ini catatan untuk antum, yang sedikit yang jadi pusat adalah lebih sedikit. Pusat adalah atom yang lebih sedikit. Atom yang lebih sedikit. Kecuali untuk H ya, H itu selalu paling pinggir. Karena dia cuma punya satu elektron. Nah, kita gambarkan dulu, buat kerangkanya dulu. Pusat adalah atom yang lebih sedikit. Siapa yang lebih sedikit di sini? H. Ada 2, S ada 1. Siapa yang lebih sedikit? Ya, yang lebih sedikit adalah S. Maka kita gambarkan. S dikelilingi oleh H. Gitu kira-kira ya. S oleh 2H. Kenapa S yang di tengah? Karena S lebih sedikit. Atom pusat pasti atom yang lebih sedikit. Nah, selanjutnya kita lanjutkan. Kita mulai dari paling luar. Atom paling luar adalah H. Boleh H sebelah kanan, boleh H sebelah kiri, terserah. Kita mulai dari cara dia mencapai stabil. Sebenarnya banyak cara untuk menentukan struktur Lewis senyawa kovalen ya. Tapi kita pakai cara ini saja. Oke, H dia mencapai stabil dengan gimana? Menangkap 1. Oke, dalam kovalen, ingat dia berbagi elektron. Sebelum dia berbagi, dia harus siap berkorban. Dia ingin menangkap 1. Maka sebelum dia menangkap 1, dia harus korbankan elektron dia sebanyak yang dia inginkan. H pengen 1, maka dia korbankan dulu elektronnya 1. H punya elektron 1, pengen 1, dia korbankan dulu 1. Siapa yang akan ngasih 1? Nanti dikasih oleh S1. Kata H, S mau dong elektron 1. Ya udah, ini saya juga punya 1, yuk kita pakai bareng gitu. Jadi dia harus mengorbankan juga. Nah, H ini juga pengen 1 kan, maka dia korbankan juga 1 elektronnya. Karena dia pengen 1, lalu S akan ngasih 1. Gitu. Maka yang ketiga caranya apa? Serahkan elektron sebanyak yang dibutuhkan. Jadi dia butuh 1, dia kasih 1. Gitu. Yang
dibutuhkan. Mulai dari atom terluar ya, terluar gitu. Jadi dia butuh berapa dulu. Nah, ketika atom terluarnya sudah lengkap, nanti gimana? Lengkapi elektron valensinya. Lengkapi EV-nya. EV semua atomnya. Gimana caranya? Kita lihat di sini. H, EV-nya berapa? 1 ya. Udah 1, sudah. H ini juga 1, elektron valensinya sudah. S, EV-nya berapa? Elektron valensinya adalah 6. Berarti baru ada berapa? Di sini 1, 2 ya. Ibu membedakan antara S dan H dengan apa? H itu silang, S itu titik, terserah. Kalau antum mau gambar titik dua-duanya juga boleh. Ini hanya untuk pembedaan. Nah, ini 2S ya. Dia aslinya 6. Berarti berapa lagi yang belum? 4 lagi. Buat dia berpasangan 2-2. 1, 2, 3, 4. Sudah berapa elektron S semuanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelilingnya ada 8 ya, 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang lingkari dari luar elektron yang dia punya dan elektron diberikan oleh pasangannya. Kayak H ini dia ngasih 1, diberikan oleh S1. Lihat jadi berapa elektron H sekarang? 1, 2 ya. Nah, lingkari juga untuk H ini. Dia didupet ya, yang punya dia dan yang diberikan oleh S. Jadi 2H gitu. Sekarang S, lingkari elektron yang punya S dan semua yang diberikan oleh elektron atom sekitarnya. Kita lingkari. Ya, jadi berapa sekarang elektronnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 8 elektron. Ini oktet. Kalau kita gambarkan struktur garisnya yang kayak tadi, maka dia akan jadi seperti ini. Satu pasang ini, satu pasang elektron dianggap satu garis. Ini kan satu pasangnya ada 2 elektron dianggap satu garis. Sehingga gambar strukturnya gimana nanti? H, S, titik, garis lagi, H, gitu. Kira-kira seperti itu gambarnya nanti. Itu untuk H2S. Lalu, bagaimana untuk yang lain? Atom yang lain untuk CO2. Kita lihat ya. Kita gambar di mana ya? B. Kita lihat di sini deh. Dengan B. Putih kayaknya lebih bagus ya. B. Kita CO2. Langkahnya masih sama. Cari EV masing-masing. Oke, kita C. C, nomor atomnya adalah 6 ya. Dia berapa elektron ininya? Konfigurasikan 2, 4. Elektron valensinya adalah 4 ya. EV sama dengan 4. Cara mencapai stabil? Biar stabil, kalau 4 dia nangkap atau lepas? Ya, dia menangkap. Yang lepas itu 1, 2, 3 ya. Tangkap berapa? Tangkap biar jadi 8, 4 lagi. Kalau O, nomor atomnya adalah 8. Dia di atas ya, datanya di atas ya. Nah, 2, 6. EV-nya berapa? EV-nya sama dengan 6. Untuk mencapai stabil, biar jadi 8, tangkap 2. Oke, kita sudah sampai cari EV ya, sama mencapai dia stabil. Lanjut, selanjutnya kita apa? Buat kerangkanya. Siapa yang lebih tengah? Ingat, atom pusat adalah atom yang lebih sedikit. Antara C dan O, siapa yang lebih sedikit? C-nya ada berapa di sini? Ada 1, O-nya ada 2. Maka yang lebih sedikit adalah C. Maka C yang di pusat. C dikelilingi oleh O2. Oke. Nah, lanjut. Serahkan elektron sebanyak yang dibutuhkan. Kita mulai dari atom terluar. Siapa atom terluarnya? Atom terluarnya adalah O. O, dia butuh berapa? Ya, dia tangkap 2. Berarti dia butuh 2 elektron lagi. Sebelum dia minta ke C, ke atom sebelahnya, maka dia harus korbankan elektron dia dulu terlebih dahulu.
Elektronnya berapa? Dia butuh 2, maka dia korbankan 2 elektronnya. Korbankan 2 elektron. Siapa yang akan ngasih 2? Ya, C yang akan ngasih 2 nanti. Begitupun dengan O ini. O ini tangkap berapa? Tangkap 2 juga. Tangkap 2 elektron, serahkan dulu punya dia, yang silang punya O ya. Lalu C akan memberikan 2. Bu, C perlu ditanya nggak? Nggak usah ditanya atom pusatnya. Kita tanya atom pinggirnya saja. Oke, selanjutnya apa? 1, 2, 3. Selanjutnya lengkapi elektron valensi. Elektron valensi O berapa? Elektron valensi O adalah 6, maka kita lengkapi. Baru ada 2 di sini, 1, 2. Berapa lagi? 4 lagi ya. 3, 4, 5, 6 O ya. O ini juga baru ada 2, 4 lagi. 1, 2, 3, 4. Jadi 6 sama yang tadi. Elektron valensi C 4. Sudah 4 belum? 1, 2, 3, 4. Udah ya, sudah 4 yang titiknya. Sekarang kita lingkari dari luar. Lingkari O yang punya O dan yang diberikan oleh C. Atom tengahnya. Hitung elektronnya sekarang. 1, 2, kita pakai merah deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8 sama yang diberikan oleh C. Sekarang ini lingkari juga. Dia ada berapa elektron yang ada dalam lingkaran termasuk yang diberikan oleh C? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oktet ya. Sekarang untuk C, maaf. Untuk C, lingkari yang punya C dan yang diberikan oleh O. Yang hanya diberikan ya, jangan semuanya diambil. Jadi berapa sekarang elektronnya? 1, ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Semuanya stabil, oktet. Terus kalau kita mau menggambarkan struktur garisnya kayak gimana? C, O, O. Ada O ya. Ini, lihat. Di dalam irisan ini ada 2 pasang elektron. Atau 4 elektron. 4 itu kan 2 pasang berarti. Jadi nih, 1 pasang. Itu dianggap 1 garis. Dia ada 2 pasang. Maka jadi 2 garis. Kayak gini nanti. Ini juga 1, 2. 1, 2. Sehingga ini disebut dengan apa? Ini disebut dengan nanti, maaf, ini disebut dengan ikatan kovalen rangkap 2. Ikatan kovalen rangkap 2. Kalau yang tadi H2S, ini tunggal, cuma 1. Nanti juga ada rangkap 3 ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita lihat molekulnya kayak gimana kira-kira? Nah, kira-kira kayak gini kalau H2S ya. Lihat, S-nya di tengah, H-nya di pinggir. Terus, ini ada CO2. Tuh, C di tengah, O di pinggir dengan ada ikatan rangkap 2-nya. Kurang lebih seperti itu, semoga bisa dipahami. Jika ada yang belum paham, silakan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.